Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Kasih karunia Kristus Yesus Tuhan, Putra Allah yang Maha Tinggi, Juru Selamat, menyelamatkan kita sampai kekal. Amin. Saudara, hari ini kita akan membahas penyesatan terhadap Kristologi, yaitu siapakah Yesus Kristus sejati yang disembah oleh orang Kristen, bukan disembah oleh orang lain, orang Kristen. Kali ini kita akan membahas dari sudut pandang sejarah. Apa yang menyebabkan mereka tersesat dan pola-pola penyesatan apa saja yang dikerjakan oleh roh penyesat, yaitu iblis atau Satan. Nah, nanti dari 3 model penyesatan ini yang akan dipaparkan di sini, kita akan lihat bagaimana Satan ingin mengaburkan Injil yang benar melalui kristologi yang palsu. Oke, kita akan langsung saja. Pertama, yaitu pada abad pertama, ada sekelompok orang yang disebut sebagai kaum Ebionit. Nah, kita mengenal tentang Ebionit ini dari catatan Eusebius, penulis sejarah gereja pertama, bukunya Historia Ecclesiastica. Ya, menurut Eusebius, kaum Ebionit ini berpendapat bahwa Kristus Yesus hanyalah manusia biasa, yaitu manusia yang saleh, benar, kemudian bertumbuh dalam karakter dan kebenaran. Jadi Kristus Yesus hanya manusia biasa, hasil pernikahan normal dari seorang pria dan Maria. Ini pendapat Ebionit. Kemudian inti ajaran kaum Ebionit adalah bahwa setiap hukum Taurat harus dilaksanakan secara literal. Kemudian bahwa tidak ada keselamatan yang dihasilkan karena percaya pada Yesus Kristus, melainkan Kristus Yesus adalah teladan saja bagi manusia. Makanya kaum Ebionit ini memahami Yesus Kristus hanya sebagai teladan hidup moral, bahwa jika seseorang bisa meniru Yesus dalam cara hidup yang seperti Yesus, maka mereka dapat mencapai keselamatan. Inilah kesesatan, kekeliruan kaum Ebionit. Kemudian kaum Ebionit ini berpendapat bahwa memang Yesus Putra Maria itu ada dan melayani pada abad pertama. Mereka betul-betul menyaksikan Yesus. Tetapi mereka menolak kebenaran bahwa Yesus itu adalah inkarnasi dari Logos atau Dafar atau Memra Yahweh, ini bahasa Aram, yaitu firman Allah yang adalah Putra Allah, yaitu penghubung antara Allah yang tidak bisa dilihat dengan umat manusia sejak perjanjian lama. Mereka menolak itu. Kemudian menurut Eusebius, kelompok Ebionit ini adalah orang Yahudi yang mengaku Kristen, yang tidak menerima bahwa Allah yang Esa itu memiliki pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, jadi kesesatan Ebionit ini pada dasarnya adalah menolak Tritunggal yang telah dinyatakan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ajaran yang demikian, yaitu pikiran bahwa usaha kesalehan manusia akan menyelamatkan, ini bukan iman Kristen. Ini bukan apa yang diajarkan oleh para rasul Tuhan Yesus. Kemudian lanjut penyesatan yang berikutnya, kaum Gnostik. Nah, kaum Gnostik ini mulai berkembang abad kedua, yaitu ketika orang-orang abad kedua ini sudah tidak lagi bisa menyaksikan Yesus secara langsung. Abad kedua soalnya sudah cukup agak jauh, karena memang sosok Yesus itu sudah tidak ada, sudah naik ke surga. Jadi segala sesuatu tentang Yesus hanya tinggal bukti-bukti, saksi-saksi saja, yaitu pada murid-murid rasul-rasul dan murid-murid rasul yang diteruskan pada murid-murid mereka. Maka kesesatan kaum Gnostik ini diawali dari kehilangan tambatannya pada Yesus sejarah, yaitu figur Yesus secara jasmaniah. Ini yang mereka abaikan.
kesesatan mereka ini. Lanjut. Tokoh utama dari kaum Gnostik ini adalah Cerinthus. Nah, menurut Eusebius dari buku tadi Historia Ecclesiastica 3.28. Cerinthus ini pernah ditegur keras oleh Rasul Yohanes menurut catatan itu di sebuah kamar mandi umum karena mengajarkan kesesatan. Dan Eusebius mengutip informasi ini dari Dionysius bahwa kesesatan kaum Gnostik ini menyatakan bahwa Kristus adalah makhluk sorgawi yang turun pada Yesus pada saat pembaptisan. Jadi antara Kristus dan Yesus ini adalah dua makhluk yang berbeda. Dan kemudian pada masa penyaliban, Kristus ini meninggalkan Yesus sebelum penyaliban. Sekali lagi ini kesesatan mereka. Jadi hanya Yesus manusia yang menderita di atas kayu salib. Kristusnya pergi, kabur. Kemudian mengenai konsep keselamatan, mereka agak nyeleneh. Yaitu keselamatan hanya bisa didapat manusia melalui sebuah usaha. Lagi-lagi kesombongan, usaha manusia mencapai pengetahuan ilahi yang sanggup membebaskan seseorang dari ilusi kejahatan. Nah, pada saat itulah manusia roh akan terbebas dan manusia jasmani akan selalu jahat dipisah. Karena inti ajaran dari Gnostik ini adalah yang suci tidak dapat menyatu dengan yang fana, seperti itu di dunia ini. Keadaannya menurut teologi sesat mereka bahwa kebaikan itu melawan kejahatan, dualis, mumet kan, pusing kan. Nah, ini bidat. Nah, belakangan ini ada ajaran yang mengkombinasikan pikiran-pikiran nyeleneh seperti ini, terus menyampaikan bahwa ini temuan baru. Menurut saya sih bukan temuan baru, melainkan pekerjaan setan yang terus diulang saja, ya, dengan tambahan modifikasi. Nah, kalau saudara mengamati, maka mudah saja kita mengetahui bahwa penyimpangan ini ada, meskipun dikemas dengan sebaik apapun. Ya, lanjut yang terakhir, dokeitisme. Arti dari kata dokeitisme ini dari kata dokein, yaitu penampakan. Bidat ini punya pendapat bahwa Yesus Kristus itu tidak pernah berjalan, berbicara, beraktivitas secara jasmani. Jadi kaum doketis ini menganggap bahwa Yesus itu hanya penampakan saja. Yesus hanya seperti malaikat yang mengambil rupa manusia tanpa tubuh daging sama sekali. Jadi Yesus itu menurut pikiran doketis tidak pernah betul-betul menderita di atas kayu salib. Tidak bisa dibinasakan tubuhnya karena merupakan penampakan saja. Nah, kesesatan ini yang nantinya akan memberikan dasar bagi kaum liberalis, kaum yang tidak percaya pada ajaran yang sehat, bahwa surga dan neraka itu tidak ada. Ini pikiran mereka. Karena realitas daging dan roh tidak bisa menyatu. Maka daging tidak akan menderita di neraka. Karena realitanya beda. Ini pikiran-pikiran yang berkembang dari doketis. Menurut mereka, makhluk roh tidak dapat merasakan penderitaan di neraka. Nah, itu sesat. Nah, itu awalnya dari doketis. Saudara, mengenai penyiksaan di neraka, Tuhan Yesus menjelaskan di Matius 10:28. Takutlah akan Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Maka dari perkataan Tuhan Yesus itu, kita tahu bahwa orang percaya akan mendapat tubuh kebangkitan yang diubahkan, tubuh kebangkitan yang seperti Yesus. Tetapi ini juga berarti bahwa orang di luar iman Yesus Kristus, orang-orang mati akan kembali mengenakan tubuh kebinasaan mereka di dalam neraka. Ada tubuhnya. Artinya tubuh dosa mereka yang menolak Tuhan Yesus, yang tidak percaya kepada berita Injil yang benar, Yesus Kristus yang sejati, akan menderita bersama dengan tubuhnya di api neraka. Ini perkataan Tuhan Yesus. Maka kalau orang tidak bertobat, dikatakan di neraka ada belatung, ada ulat, ada penyiksaan, ada kertak gigi. Nah, kalau ada kertak gigi kan berarti ada giginya, betul ya? Berarti kan ada tubuhnya.
Nah, kaum Doketis ini menyesatkan pikiran orang pada kenyataan rohania dan jasmania yang dikatakan tidak bisa menyatu. Kurang lebih sama. Yaitu dengan menyangkal tubuh daging Tuhan Yesus. Kita akan baca 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Perhatikan, roh itu adalah roh antikristus. Ada rohnya, saudara, di balik penyesatan ini. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia, antikristus ini, akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah, saudara, mengapa disebut roh antikristus? Karena roh penyesat yang demikian mendefinisikan sebuah kristologi yang palsu. Kebenarannya adalah Kristus Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ayat hafalan gereja Kahal, Yohanes 1. Hen arke, hen hologos. Pada mulanya adalah firman. Kai hologos, hen prostonteon. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kai theos, hen hologos. Dan Allah adalah firman. Ayat 14. Kai hologos sarx egeneto. Dan firman itu telah menjadi manusia. Kemudian lagi 1 Petrus 3:18, ini ayat hafalan kita juga. Tanatoteis mensarki. Jelas sekali. Dan telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kemudian bangkit dan naik ke surga. Itulah Kristus Yesus yang sejati. Itulah kristologi yang benar yang terus kita warisi. Nah, saudara, inilah penyesatan oleh roh antikristus yang terus ada sampai pada hari ini dan akan terus berulang sampai Tuhan datang. Mengenai kristologi, berdasarkan sejarah kekristenan, penyesatan yang dilakukan iblis ini berkutat pada 3 hal ini. Pertama, penyangkalan akan keilahian Yesus. Nah, ini berarti juga menyangkali Tritunggal. Pasti kalau menyangkali keilahian Yesus pasti menyangkali Tritunggal. Menyangkali kebenaran ini adalah juga menolak pernyataan Yesus sebagai pribadi Sang Putra Allah di dalam penyataan Allah Tritunggal. Kedua, penyangkalan akan kemanusiaan Yesus. Wah, ini fundamental sekali, mendasar sekali. Dengan menyangkali kemanusiaan Yesus, rencana setan adalah untuk menganulir pembayaran korban, yaitu tubuh dan darah manusiawi Yesus, yaitu korban tanpa cacat celah kepada Allah. Maka tidak akan ada kesempatan bagi manusia untuk menerima keselamatan. Nah, itu yang direncanakan Satan dengan memberitakan Kristus yang lain. Orang tidak lagi mengakui korban Yesus Kristus sebagai tebusan, binasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyangkalan akan Yohanes 1, yaitu inkarnasi firman menjadi manusia. Kalau inkarnasi firman Allah menjadi manusia ini dibatalkan, maka nasib manusia akan tetap seperti Satan, terpisah dari Allah selama-lamanya. Manusia akan terus berusaha untuk menjadi saleh, untuk bermoral, untuk mencoba memasuki kerajaan Allah dengan usahanya sendiri. Maka dengan demikian, konsep membeli tiket surga dengan kebaikan dan kesalehan dan moral akan menjadi kesibukan kosong manusia yang menghasilkan kebinasaan. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Tuhan tidak menetapkan seperti itu. Pembatalan inkarnasi ini dapat menghilangkan dasar penebusan dosa dan hubungan antara manusia dan Allah seperti yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus itu, maka sia-sia. Ini yang tujuan utama dari setan. Saudara, 3 penyangkalan yang fundamental ini
mengenai keadaan Yesus Kristus, jika dilihat dari sejarah, telah terjadi sejak Tuhan Yesus naik ke surga. Pertama, kita harus mengerti dan meyakini bahwa segala ajaran yang menganulir baik kodrat ganda Yesus maupun penyataan Tritunggal Allah adalah bukan Kristen, bukan iman yang diteruskan dari para rasul. Kedua, memang inilah rancangan roh antikristus, dan rancangan ini memiliki tujuan yang pasti, yaitu mengajak sebanyak mungkin umat manusia untuk menemani Satan di dalam penderitaannya di neraka. Seperti itu, saudara. Penyesatan memang harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya, itu Matius 18. Tuhan Yesus memberkati. Alaihim shalom bersama Yeshua Hamasyah. Kiranya damai sejahtera turun di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom.